Selamat sore Mas Laude. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Vira dan juga Syafa akan membahas review buku Silk Road to Belt Road, Reinventing the Past and Shaping the Future. Chapter 4, The Silk Road in the West Lebanon, Industrial History and Current Prospect for Partnership with China. Berikut merupakan bahasan-bahasan yang akan kita bahas untuk review kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafa. Oke, baik. Jadi pada bagian awal pengenalan chapter ini dikatakan bahwa Lebanon pada zaman kuno merupakan ujung barat penting dari jalur sutra. Dengan seiring berjalannya waktu, dari pelabuhannya juga, sutra dan barang mewah lainnya dari wilayah Asia sejauh Cina diangkut ke Yunani dan Roma. Kemudian pengaruh dari perdagangan sutra itu sendiri menarik Lebanon menjadi tempat produksi bagi kepompong, benang, dan kain. Namun penulis juga mengatakan bahwa sejarah dari Lebanon sendiri mengalami masa gelap dan terang. Dikatakan bahwa Lebanon mengalami perang saudara selama 15 tahun, namun penulis mengatakan bahwa terlepas dari uji coba ini, Lebanon mulai berpotensi di dunia modern dan ekonomi internasional. Kemudian lanjut kepada bagian history dari Lebanon itu sendiri. Di dalam bagian sejarah, penulis menceritakan bagaimana kota di Eropa kemudian menjadi pusat dari produksi sutra, keterlibatan antara Prancis dengan Lebanon, dan bagaimana kemudian industri sutra di Lebanon sendiri mengalami penurunan. Jadi pada awalnya, Alexander Agung menggunakan jubah senjata dibuat dengan berat. Sutranya kemungkinan berasal dari Cina. Sutra China sendiri pertama kali muncul di Roma pada abad ke-3 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-6 Masehi, monopoli produksi sutra dunia yang dipegang oleh Cina itu rusak. Jadi pada periode selanjutnya yang sama, produksi sutra halus juga didirikan di Persia. Kemudian dikatakan bahwa pada awal Renaissance, Eropa produksi sutra berkualitas tinggi yang didirikan di Italia Utara. Nah, kemudian di kota di Eropa berikutnya yang menjadi pusat produksi sutra adalah Roma. Lalu pada pertengahan abad ke-15 diberikan monopoli atas industri oleh Francis I. Dari situlah Prancis muncul sebagai produsen utama sutra. Namun pada awal 1800-an ada suatu penyakit yang menyerang produksi sutra dan membuat Prancis sampai tahun 1949. Produksi kepompong sutra Prancis pun menurun dan Prancis terpaksa mencari tanah bebas laut di luar negeri untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Lebanon kemudian terbukti menjadi salah satu target mereka dalam memenuhi tuntutan ini. Nah, orang-orang Lebanon secara dramatis meningkatkan budaya teknologi mereka serta ekonomi nasional mereka. Namun menjelang Perang Dunia I, industri sutra di Lebanon mengalami penurunan karena pengusaha Lebanon tidak memiliki modal yang dibutuhkan untuk memodernisasi pabrik mereka. Kemudian keadaan diperburuk dengan adanya kain sintetis baru yang semakin merusak pasar di Lebanon itu sendiri. Nah, industri sutra Lebanon runtuh sepenuhnya sehingga tidak diketahui oleh generasi muda Lebanon sampai tahun 2001. Kemudian membahas mengenai economic and social impact. Nah, pada puncaknya industri sutra menjadi sektor ekonomi terkemuka di Lebanon dan mengubah perekonomian negara. Pada awal 1900-an, nilai ekspor sutra dan kepompong Suriah umumnya mencatat terjadinya kenaikan hampir 30% dari sutra yang diekspor dikirim dari semua pelabuhan Suriah dan hampir 70% dari pelabuhan Beirut. Nah, di sini petani Lebanon hanya menerima sebagian kecil. Dalam hal ekonomi, Lebanon berusaha untuk menghidupkan kembali serikultur dengan bekerjasama oleh para ahli dari Perancis. Namun, output yang didapat kepompong di Levant tidak pernah mencapai lebih dari 2/3 dari sebelum perang. Pembahasan selanjutnya mengenai China's interest. Dalam bagian ini, penulis mencoba menjelaskan mengenai China yang telah menyatakan minat besar dalam memperbarui hubungan ekonomi dan budaya dengan Suriah dan Lebanon sebagai bagian dari Belt and Road Initiative. Pada September 2017, Red Khoury, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Lebanon, menandatangani nota kesepahaman dengan China untuk mempromosikan kerjasama ekonomi. Dampak potensial langkah diplomatik ini jelas dengan rincian memorandum yang menyerukan pertukaran budaya, kerjasama politik, dan perumusan proyek bersama. Kemudian pembahasan selanjutnya mungkin akan dibahas oleh Vira. Oke, selanjutnya ada Is it realistic? Dalam chapter ini menjelaskan dan pertanyakan apakah realistis China melakukan kerjasama dengan Lebanon yang merupakan salah satu negara berkembang di dunia dan pastinya keuntungan yang China dapatkan dari Lebanon juga tidak sesuai dengan tujuan awal mereka. Dalam hal ini juga penulis menilai bahwa China melakukan kerjasama dan menaruh investasi di Lebanon dilihat dari sisi sosialnya terlebih lagi dari hal pendidikan. Selanjutnya ada Sufficient and Fierce. Dalam hal ini penulis menilai banyak pengamat yang curiga dan memiliki ketakutan yang besar atas kerjasama dan kegiatan yang dilakukan oleh China di Lebanon itu sendiri.
Hal tersebut ditakutkan oleh penulis, ada investasi asing di China akan berakibat seperti China yang melakukan investasi di Afrika. Warga Lebanon juga mempertanyakan apa motif dari hal tersebut dan membuat para warga Lebanon khawatir dan curiga dan berakibat ke arah xenofobia. Selanjutnya ada deglobalization factor. Dalam bahasan ini, penulis menjelaskan mengenai faktor-faktor globalisasi yang dapat mempengaruhi negara-negara dalam melakukan kerjasama dalam lingkup internasional ini. Globalisasi dinilai sebagai penyebab utama dari ketidakpastian tidak hanya dalam hubungan ekonomi maupun politik. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. China bukanlah salah satu negara yang menghadapi dilema dan pilihan saat ini. Banyak tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara di era globalisasi ini. Salah satunya yaitu Lebanon yang menjalankan perdagangan dan kerjasama dalam lingkup internasional melalui industri sutra lebih dari 2000 tahun lalu. Banyak negara-negara yang kian memutus investasi asingnya di Lebanon dan tidak bertahan lama karena ekonomi mandiri di Lebanon yang kurang mapan. Maka dari itu, di era globalisasi ini akan membawa China melakukan kerjasama di Lebanon ke arah jangka panjang atau hanya sementara. Hal tersebut pastinya dilihat oleh China melalui perkembangan dari globalisasi itu sendiri. Oke, baik. Jadi setelah membahas mengenai keseluruhan dari chapter 4 buku ini, selanjutnya kami akan memberikan argumen kami serta kelebihan maupun kekurangan yang kami temukan secara general dalam chapter ini. Jadi dalam chapter 4, prospek bersejarah dari jalur sutra Lebanon bekerja sama dengan China telah dibahas dari beberapa negara termasuk perjuangan ekonomi Lebanon dengan industri sutra dan kepentingan China dalam membangun hubungan ekonomi dan budaya dengan Suriah dan Lebanon melalui BRI. Argumen kami mengenai buku dan chapter ini adalah mengenai langkah yang diambil oleh China yang melakukan kerjasama dengan Lebanon dan memperluas jaring kerjasamanya ke negara-negara di Timur Tengah yang memicu beberapa perdebatan. Nah, di sini kami melihat bahwa kerjasama yang dilakukan China untuk memberikan hibah maupun melakukan investasi di Lebanon merupakan suatu hal yang wajar. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Firah. Oke, selanjutnya kami menilai China mungkin saja melihat Lebanon sebagai salah satu negara yang berpotensi dalam mengembangkan investasinya. Terlebih lagi, banyak faktor-faktor yang dinilai China atas Lebanon itu sendiri, sehingga China berani untuk melakukan kerjasama dan investasi di Lebanon. Lebanon sendiri memiliki relatif pendidikan masyarakat yang merata dan lokasi strategis yang menyebabkan China berani untuk mengambil langkahnya. Meskipun Lebanon sendiri memiliki keterbatasan dari segi modal, namun ketertarikan China melakukan kerjasama dengan Lebanon ini diperkuat oleh peranan modal yang dilakukan oleh China ke dalam industri minyak dan gas Suriah, yang berarti China adalah pengaruh yang mapan di suatu negara dan kawasan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari chapter buku ini. Kelebihan dari chapter buku ini yang kami nilai adalah penulis memberikan penjelasan lebih dalam mengenai aspek apa saja yang menjadi hal dan alasan China untuk melakukan investasi dan kerjasama di Lebanon itu sendiri. Dalam chapter ini, penulis juga mengungkapkan beberapa alasan dan juga worst case dari kecurigaan dan kekhawatiran penulis terhadap China yang melakukan investasi di Lebanon. Dalam chapter sejarah, juga penulis memberikan penjelasan yang komprehensif dan berurutan sesuai dengan waktu kejadiannya. Oke, baik. Jadi setelah membahas mengenai kelebihan yang dimiliki dari buku ini, khususnya di chapter 4, kami akan membahas mengenai kekurangannya. Tentunya dalam setiap tulisan, selain memiliki kelebihan, namun juga ditemukan kekurangan-kekurangan. Kami menilai bahwa chapter 4 dalam buku ini memiliki kekurangan, yaitu kurangnya pemberian bukti dan fakta yang menyebabkan curiganya para negara-negara terhadap China yang melakukan investasi ke Lebanon. Sehingga argumen di dalam chapter ini masih dinilai kurang kuat. Kemudian ada juga beberapa penjelasan yang kami anggap kurang jelas dan ada beberapa kalimat yang menggantung. Salah satunya seperti dikatakan bahwa Lyon adalah kota di Eropa, selanjutnya yang menjadi pusat produksi dari sutra. Namun setelah itu pembahasan beralih kepada cerita mengenai bagaimana pada akhirnya Prancis menjadi kota yang menjadi produsen utama bagi sutra. Mungkin sekian presentasi review mengenai buku Silk Road to Belt Road Reinventing the Past and Shaping the Future, Chapter 4, The Silk Road in the West Lebanon's Industrial History and Current Prospect for Partnership with China. Sekian presentasi review dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Laudi dan teman-teman sekalian.
Izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas review yang sudah kami laksanakan mengenai Chapter 5 Religion in China's Public Diplomacy Towards the Belt and Road Countries in Asia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amalia Azahra dan rekan saya. Saya Bella Nanda Putri. Ya, kami dari Hubungan Internasional 2019, kelas Keamanan Maritim B, dengan dosen pengampu Mas Laude Muhammad Fatun, SIP MHI. Baik, kita langsung ke bagian pendahuluan. Sejak tahun 2013, China telah aktif menggagas Belt and Road yang awalnya dicetus sebagai One Belt, One Road, di mana fungsi gagasan tersebut adalah untuk menghidupkan kembali dua rute perdagangan kuno, yakni jalur sutra sabuk ekonomi darat dan jalur sutra maritim. Meskipun One Belt, One Road berfokus pada hubungan infrastruktur, China sebenarnya memiliki lebih banyak konsep kerjasama di bawah gagasan One Belt, One Road dalam bentuk 5 konektivitas. Contohnya adalah koordinasi kebijakan, koneksi infrastruktur, fasilitasi perdagangan, integrasi keuangan, dan people to people. China memiliki sejumlah kegiatan hingga didirikannya organisasi terkait penyebaran sosial budaya, forum media, pariwisata, student exchange, dan pertukaran budaya, baik budaya modern, budaya internasional, hingga budaya tradisional. Keterkaitan dengan agama sejauh ini hanya mendapat perhatian yang relatif kecil dari tokoh agama, masyarakat, dan pejabat di China sebagai salah satu mekanisme peningkatan people to people, soft power, hingga diplomasi publik. Selanjutnya, kita ke materi mengenai agama dalam Belt and Road countries di Asia. Hampir semua negara di Asia kurang mendukung adanya gagasan One Belt, One Road, sedangkan Vietnam dan Laos yang memiliki paham sama komunis, lalu Singapura dan Korea Selatan yang memiliki paham sekuler, mendukung keberadaan One Belt, One Road sedikit demi sedikit. Di sini saya memaparkan beberapa data agama mayoritas di negara Asia. Data tersebut merupakan gambaran secara jelas kepada pemerintah dan tokoh masyarakat China bahwa untuk mempromosikan people to people, agama menjadi faktor utama yang tidak dapat dengan mudah disingkirkan, apalagi diabaikan. Lalu selanjutnya, materi mengenai agama dalam diplomasi publik China atau Tiongkok. Hal-hal yang terdapat di dalam diplomasi publik yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1965, di mana mencakup dimensi hubungan internasional di luar diplomasi tradisional, penanaman opini publik oleh pemerintah di negara asing, interaksi kelompok, kepentingan pribadi antara satu negara dengan negara lain, urusan luar negeri dan dampaknya terhadap suatu kebijakan, komunikasi antara diplomat dan korespondensi asing, serta proses komunikasi antar budaya. Diplomasi publik mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertukaran budaya dengan negara yang berbeda, dengan menunjukkan rasa tanggung jawab sosial pemerintah untuk meningkatkan keberadaan entitas budaya China lewat pemasaran negara dan strategi positif suatu negara. Oke, next pemaparan mengenai materi agama dalam diplomasi publik Tiongkok. Religiusitas publik dan masyarakat China yang menjadi sasaran di negara-negara Asia sepanjang Belt Road Countries sebagai bahan pertimbangan penting jika China ingin melaksanakan keefektifan diplomasi publik dan untuk meningkatkan people to people. Sekelompok tokoh masyarakat dan tokoh agama di China menganjurkan agar agama dapat dimobilisasikan lebih mudah agar upaya diplomatik China dapat berjalan dengan semestinya. Namun, pemerintah China belum memiliki kebijakan baru terhadap permohonan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, tetapi pendapat dan suara saat ini melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut, melalui kalangan tokoh-tokoh di China, lambat laun menjadi suara dan wacana kebijakan yang sah, walaupun pergerakan mereka masih dalam batas sensitif dan terbatas. Lalu selanjutnya, materi terakhir dari saya mengenai kerangka organisasi umat beragama diplomasi. Negara komunis dan ateis mengakui 5 agama secara resmi, yaitu Buddha, Taoisme, Katolik, Protestan, dan Islam. Dan masing-masing diatur oleh lembaga tersendiri seperti Asosiasi Buddhisme China, Asosiasi Islam Cina, dan lain-lain. Semuanya berada di bawah pengawasan SARA. Departemen Luar Negeri SARA adalah otoritas yang bertanggung jawab terhadap aktivitas eksternal dengan negara asing serta terhadap keagamaan dalam negeri.
dan merupakan bagian dari pemerintah dalam mempromosikan dan melaksanakan diplomasi publik keagamaan. Dalam hal diplomasi publik, Kementerian Luar Negeri atau MFA juga merupakan organisasi utama yang bertanggung jawab atas diplomasi publik di negara China. Itu saja yang bisa saya paparkan. Saya akan lanjutkan kembali pemaparan kelompok kami yang akan dilanjutkan oleh Bella. Silakan Bella. Baik, terima kasih Amalia atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Buddha dan Islam dalam diplomasi publik Tiongkok. Cina adalah salah satu negara Buddhis terbesar di dunia dengan jumlah penganut sekitar 100 juta. Mayoritas negara di Asia adalah mayoritas Muslim atau mayoritas Buddha. Selama berabad-abad terjadi tingkat pribumisasi parsial Islam, terutama di kalangan orang Hiu. Hiu adalah keturunan para pedagang Arab, tetapi selama berabad-abad masih mempertahankan identitas Muslim yang kuat. Kemudian potensi pemerintah Tiongkok untuk memanfaatkan sumber daya ini untuk meningkatkan citranya sangat besar dan diakui para biksu baik di dalam maupun di luar Tiongkok. Dengan sumber daya tersebut, Cina dapat memiliki berbagai mekanisme untuk melakukan diplomasi Buddhis, seperti dengan cara melakukan diplomasi Arya yang dimana merupakan cara paling berguna bagi Cina untuk memvalidasi kepercayaan Buddhis di negara-negara Buddhis. Selain Arya, terdapat perlengkapan lain seperti seni dan sutra yang dimana digunakan menjadi diplomasi tujuan diplomatiknya para Buddha. Nah, materi selanjutnya adalah Islam dalam diplomasi publik Tiongkok. Islam memiliki sejarah berabad-abad di Tiongkok yang dimana populasi Muslim Cina berkisar sekitar 20 hingga 40 juta. Hal tersebut relatif kecil dalam populasi Cina. Islam dianut oleh sebagian besar etnis minoritas dan tidak mendapatkan pengikut yang luas di antara mayoritas Han. Ada sekitar 10 kelompok etnis minoritas yang sebagian besar menganut Islam, tetapi 2 kelompok etnis utama adalah Hiu dan Uighur. Diplomasi Islam Tiongkok terlihat setelah berdirinya Republik Rakyat Cina, di mana perjalanan haji Muslim Cina menjadi peluang diplomatik bagi pemerintah Cina untuk menjangkau negara-negara lainnya yang belum mengakui Republik Rakyat Cina. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah Cina mengeluarkan peraturan baru di mana perjalanan haji hanya dapat diawasi dan diatur oleh Asosiasi Islam Cina dan tidak ada lagi perjalanan haji individu yang diperbolehkan. Setelah tahun 1979, diplomasi haji tidak diperlukan bagi Cina untuk berhubungan dengan negara-negara mayoritas Muslim, namun misi haji Muslim Cina yang diawasi oleh negara membantu pemerintah Cina untuk meningkatkan citranya. Keterlibatan internasional lainnya adalah partisipasi Cina dalam kegiatan Liga Muslim Dunia. Kemudian selain Liga Muslim Dunia, pemerintah Cina juga mengundang delegasi dari Organisasi Negara-Negara Islam atau OKI untuk mengunjungi Xinjiang pasca keruntuhan Xinjiang untuk meyakinkan mereka bahwa pemerintah Cina masih menghormati kebebasan beragama umat Islam. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Amalia selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bella atas pemaparannya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 5 paparkan mengenai Religion in China's Public Diplomacy towards the Belt and Road Countries in Asia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil review kami terkait chapter 6, yaitu tentang Eurasian Connection via the Silk Road, the Spirit of Islam. Oke, di sini saya bersama dengan rekan saya, yaitu Nada Nur Maulidina, dan saya sendiri, Faiza Marita Putri Aguston. Oke, boleh di next slide. Oke, untuk pembahasan introduction akan dijelaskan oleh Nada Nur. Untuk Nada Nur, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Faiza untuk introduction. Di sini dari sudut pandang sejarah, 3 periode yang berbeda dapat diidentifikasikan sebagai intens. Periode perdagangan di jalur sutra yang pertama selama dinasti Han yang secara resmi mendirikan jalur sutra dan perdagangan dimulai antara Cina dan Asia Tengah bergerak ke barat untuk mencapai Roma, di mana selama pemerintahan Liu Ce, Kaisar Wudi dari dinasti Han membuat langkah besar untuk memperluas kaisan dari dataran tengah ke wilayah barat. Jadi intinya pada periode pertama ini di mana mereka baru membangun yang namanya jalur sutra. Kemudian periode kedua pada abad 618 sampai 907 Masehi diidentifikasikan sebagai tonggak lain di jalur sutra di mana dinasti Tang terhubung dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya di Asia Tengah seperti Bizantium, kerajaan-kerajaan Arab Umayyah dan Abbasiyah, Kekaisaran Persia Sanian dan India, di mana periode yang bertepatan dengan perluasan berbagai agama termasuk Islam ke Asia Tengah, di mana dinasti Tang ini dianggap sebagai salah satu kerajaan paling makmur di dunia. Kemakmuran dikaitkan dengan bagaimana negara itu bersatu dengan pemerintah pusat, komunikasi yang efisien, dan kontak ekonomi dan juga budaya yang luas. Terus juga apa yang membuat dinasti Tang berbeda dari dinasti lain di Cina adalah bahwa perdamaian dan kemakmuran adalah kekuatan pendorong di Cina, di mana kekaisaran pemerintahan Tang yang berusia abad ke abad membawa harga rendah dan kemakmuran ekonomi. Oleh sebab itu, di mana dinasti Tang ini disebabkan menjadi periode yang paling keemasan. Untuk selanjutnya adalah periode ketiga, di mana periode ketiga ini meliputi abad ke-13 dan ke-14 ketika Cina lebih lanjut diperluas ke Asia Tengah, Persia, India, dan masa-masa awal modern Eropa, bangsa Mongol yang mengendalikan sebagian besar jalur sutra membuat ini mungkin selain 3 periode waktu pertukaran, perdagangan, dan budaya berkembang di sepanjang jalur sutra, di mana periode waktu lain yang penting adalah sutra modern, di mana masa jalan yang berlanjut hingga saat ini dimulai pada abad ke-19 dengan tajuk Great Game, di mana adanya persaingan antara kekuatan kolonial Rusia dan Inggris untuk pengaruh atas Asia Tengah. Perdagangan maritim menyediakan rute lain yang sangat penting untuk Cina memperluas jangkauannya ke Eurasia. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Friza. Oke, Islam moved on the Silk Road. Jadi di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahap awal gerakan Islam. Nah, pada tahap awal ini perbedaan kelas darah itu tidak terlalu dipercaya, namun tujuannya ditinggalkan karena Islam itu bergerak melampaui semenanjung. Nah, daya tarik untuk menciptakan perbedaan antara Muslim yang berkuasa dan Muslim dan non-Muslim yang telah ditaklukkan adalah untuk membuat pemerintahan menjadi sederhana. Nah, pembedaan semacam ini memberikan status istimewa bagi umat Islam di bawah hukum berbagai negara Islam. Lalu yang kedua ada pertengahan abad ke-8. Nah, pada pertengahan abad ke-8 ini bagian barat jalur sutra dikuasai oleh kaum Muslim dan perdagangan menjadi faktor utama kedua setelah penyebaran Islam. Nah, banyak pedagang di sepanjang jalur sutra mengakui manfaat masuk Islam dan mereka menyadari bahwa kerjasama ekonomi dan kontak di antara para pedagang Muslim itu baik di dalam maupun di luar negeri dapat dilakukan dengan mudah. Dan hukum Islam dan jabat Muslim juga lebih menyukai Muslim daripada pedagang non-Muslim. Di sini ada akhir abad ke-9. Ini pada dinasti Abbasiyah yang menggantikan dinasti Umayyah ini membangun ibu kota mereka di Baghdad. Nah, menjadikan kota jalur sutra ini sebagai pusat kekuasaan tempat karya-karya filosofis, ilmiah, dan sastra dibudidayakan. Nah, karena Baghdad ini berada di jalur sutra, ia membantu pasukan Abbasiyah itu bergerak ke timur dan menaklukkan wilayah baru di luar Sungai Aktus atau Amudarya di Afghanistan Utara. Nah, menjelang akhir abad ke-9, Samanid ini muncul sebagai yang pertama dari kerajaan Muslim lokal di daerah tersebut. Nah, ini terakhir ada abad ke-13 dan ke-14. Jadi ada persaingan politik, komersial, dan agama yang cukup besar itu terjadi antara kerajaan, pasar, dan kelompok agama di seluruh Eurasia terlibat. Nah, berbagai agama seperti Buddha, Hindu, Kristen, dan Muslim itu semuanya berebut pengikut untuk iman dan dukungan kelembagaan di jalur perdagangan. Dan hal ini menyebabkan konflik di antara bangsa Mongol, kerajaan Eropa, penguasa Arab, Turki, Mamluk, dan kepala suku Hindu itu, dan lain-lain kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada cultural impact. Nah, bersama dengan pertukaran ekonomi dan politik antara timur dan barat, nilai-nilai budaya dan peradaban
yang berbeda memberikan lingkungan multikultural yang terbukti di negara-negara kawasan jalur sutra saat ini. Nah, sampel budaya dalam seni terapan, arsitektur, lukisan dinding, musik, tari, dan pertunjukan teater juga dipertukarkan antara negara-negara jalur sutra. Nah, kekayaan dampak budaya jalur sutra ini juga dapat dilihat pada orang-orang Yahudi Bukharan menetap di Asia Tengah dan sekarang telah bermigrasi ke Amerika Serikat, masih merayakan pernikahan tradisional. Selain musik dan juga karya seni, keramik-keramik tertentu dari kawasan jalur sutra sangat diminati oleh para elit Islam. Nah, ketika perdagangan porselen halus dari Cina dan Jepang berkembang, terus pedagang muslim juga memperkenalkan modifikasi teknik yang digunakan oleh tembikar Islam yang menghiasi kapal berlapis timah awal atau pada pasca abad ke-8 dengan kobalt. Nah, aspek lain dari dampak budaya jalur sutra ini terlihat dalam keragaman arsitektur bangunan di sepanjang rute. Nah, di masing-masing pusat kota ini juga dampak budaya yang ditinggalkan itu pedagang itu pada arsitektur dan bahkan struktur kota seperti Samarkand, terus Bukhara, dan Merv terlihat sangat jelas. Nah, berbagai budaya seperti Arab dan Mongol juga meninggalkan warisan arsitektur mereka dalam bentuk bangunan keagamaan, mandian, karavan, istana, serta desain bata, ukiran, dan ornamen ruang kota di seluruh Asia Tengah. Nah, tradisi dan warisan budaya yang kaya seperti itu masih mendominasi negara-negara jalur sutra saat ini. Mengingat realitas politik dan intoleransi keragaman agama yang terus berlanjut di wilayah tersebut, beberapa monumen sejarah ini akan berada dalam bahaya. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Nada. Baik, untuk selanjutnya adalah political impact. Nah, political impact ini sama seperti agama dan elemen budaya lainnya, memainkan peran utama di negara-negara wilayah jalur sutra. Begitu pula faktor politik. Seperti halnya transformasi politik yang terjadi di kawasan jalur sutra selama dekade ini, dengan pembukaan Cina dan runtuhnya Uni Soviet, membuka aliran dari jalur sutra, di mana jalur sutra abad ke-21 akan memiliki implikasi besar seperti halnya budaya tradisi lama, di mana Richthofen juga melihat jalur sutra sebagai wilayah yang berfungsi sebagai persimpangan pengaruh politik dan militer, di mana hal ini dikendalikan atas jalur sutra, khususnya hubungan Asia Tengahnya sama pentingnya dengan abad ke-18 kekuatan kolonial yang memainkan grid game atau permainan yang baik Rusia dan Inggris bersaing untuk menguasai Afghanistan demi aspirasi teritorial mereka yang jelas, di mana permainan dominasi politik yang dicari oleh kekuatan Barat di abad ke-19 dan ke-20 telah mengambil kemiringan yang berbeda dalam lingkungan saat ini, di mana dengan adanya signifikansi geopolitik dan telah berkembang sebagai akibat dari kejatuhan Uni Soviet dan kebutuhan untuk mencapai negara politik yang stabil di wilayah tersendiri, di mana dalam beberapa tahun terakhir Amerika Serikat telah terlibat di Asia Tengah, khususnya di Afghanistan, di mana pasukan Amerika telah memerangi Taliban dan Al-Qaeda atau juga dengan ISIS. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi dari kesimpulan yang telah didiskusikan, yaitu adalah ekspansi perdagangan oleh pedagang Arab selama dinasti Han Dentang dibuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi Cina serta kawasan yang dilaluinya, di mana jalur sutra tidak hanya berdampak pada kota perdagangan atau kota yang dianggap pasar aktif, akan tetapi juga berkontribusi pada kemakmuran kota-kota yang dilalui para pedagang dan jalur yang dilalui konvoi komersial. Terdapat beberapa pertukaran ide dan filosofi antara Timur dan Barat dapat ditelusuri terkait dengan kaitannya dalam dinasti di jalur sutra. Baik masyarakat Cina, Arab, Yunani, Persia, atau Romawi, mereka semua memainkan peran penting terhadap apa yang telah mengubah negara-negara pada saat ini. Oleh sebab itu, nilai terbesar dari jalur sutra adalah pertukaran budaya. Sepanjang sejarahnya, unsur-unsur peradaban seperti seni, agama, filsafat, teknologi, bahasa, ilmu, pengetahuan, arsitektur itu dipertukarkan, di mana jalur sutra ini melambangkan dan memainkan peran utama dalam perkembangan awal dari apa yang sekarang menjadi karakterisasi dalam sistem ekonomi dan budaya global. Baik, akan saya kembalikan kepada Faiza. Oke. Mungkin itu sekian review kita terkait chapter 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.